Selamat datang di Liga Channel, tempatnya informasi dunia sepak bola di tanah air maupun mancanegara. Klik tombol subscribe, like, komen serta share ke teman-teman kalian agar mereka juga tahu apa yang kamu tahu. BRI Liga 1 tahun 2021-2022 diserang badai COVID-19. Sedikitnya, 26 pemain terdeteksi positif virus corona selama seri keempat bergulir di Bali. Temuan kasus COVID-19 pertama dalam BRI Liga 1 di Bali terjadi di Arema FC. Setelah sempat ditutup-tutupi, 5 pemain tim berjuluk Singo Edan itu disebutkan terpapar COVID-19. Betul, mereka positif COVID-19 jadi semua sudah dilakukan pemeriksaan, ada 5 pemain Arema FC yang positif, kata Gubernur Bali, Wayan Koster pada tanggal 20 Januari tahun 2022 dinukil dari Merdeka. Setelah Arema FC, Persija Jakarta mengumumkan bahwa Rico Simanjuntak positif COVID-19 sejak tanggal 26 Januari tahun 2022, disusul Maman Abdurrahman 4 hari berselang. Rico dalam tes COVID-19 terakhirnya pada tanggal 26 Januari tahun 2022, dia harus diisolasi selama 5 hari. Kira-kira pada tanggal 1 Februari tahun 2022 Rico akan dites kembali, ujar pelatih Persija, Sudirman. Setelah melakukan tes swab berkala menjelang pertandingan, Maman Abdurrahman menjadi pemain yang terpapar. Kini total ada 2 pemain Persija yang dinyatakan positif COVID-19, yang ditulis Persija dalam situsnya. Situasi mencekam pula terjadi di Persib Bandung. Kesebelasan dengan sebutan lain Pangeran Biru itu mempublikasikan bahwa 9 pemainnya terjangkit COVID-19 pada pagi hari melawan Persikabo 1973 pada Sabtu tanggal 29 Januari tahun 2022, malam. Mengacu pada hasil pemeriksaan tes PCR berkala yang dilakukan Persib baru-baru ini, terdapat 9 pemain yang dinyatakan positif COVID-19, ya ditulis Persib di halamannya. Saat ini, para pemain Persib yang terpapar COVID-19 sedang menjalankan karantina dan dalam keadaan sehat tanpa menunjukkan gejala, bunyi pernyataan Persib itu. Selanjutnya PSM Makassar serasa kecolongan setelah ada meter positif COVID-19. Bek asal Inggris itu absen ketika melawan Barito Putra pada tanggal 28 Januari tahun 2022. Kejadian yang dialami Miter membuat manajemen PSM makin memperketat penegakan protokol kesehatan di internal tim, ujar asisten manajer PSM, Syahrir Nawir dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, tanggal 29 Januari tahun 2022. Tapi, ternyata masih ada pemain kami yang terpapar. Berarti kami harus lebih disiplin lagi dalam menegakkan protokol kesehatan, kata Syahrir. Setelah Arema FC, Persija, Persib, dan PSM, Persebaya Surabaya juga mempublikasikan kasus COVID-19 dalam skuadnya. 3 pemain tim berjulukan Bajul Ijo itu terkena virus corona. Berdasarkan hasil pemeriksaan tes swab PCR, ada 3 pemain Persebaya yang positif COVID-19, tulis Persebaya dalam lamannya pada Sabtu tanggal 29 Januari tahun 2022. Tidak ada gejala apapun pada ketiga pemain tersebut. Semuanya kini menjalani karantina, sesuai dengan arahan PT LIB dan Satgas COVID-19 di Bali, lanjut pernyataan tersebut. Seusai mempermalukan Persija 1-0 pada Minggu, tanggal 30 Januari tahun 2022 pelatih Persiraja Banda Aceh, Sergio Alexandre mengabarkan bahwa sejumlah pemainnya positif COVID-19. Akibat badai COVID-19 ini, Persiraja bahkan tidak membawa kiper cadangan ketika melawan Persija. Total 5 anggota tim dari hasil tes PCR dinyatakan positif COVID-19. Ada 3 pemain dan 2 asisten pelatih. Mereka terpapar virus tanpa gejala, jadi mereka dalam keadaan sehat. Berikutnya, PSS Sleman melaporkan bahwa 3 pemainnya positif COVID-19 pada Senin, tanggal 31 Januari tahun 2022, dan tengah menjalani isolasi mandiri. Namun, tim berjuluk Super Elja itu tidak mengungkap identitas ketiga pemain itu. Saat ini, ketiga pemain tersebut sudah menjalani isolasi. Kami terus berkoordinasi dengan pihak berwenang terutama Satgas COVID-19 di Bali, dalam hal ini mengenai protokol kesehatan yang berlaku, ujar dokter tim PSS, Feras Ardiles Muhammad.
PSS selalu menjalankan protokol kesehatan yang telah diterapkan oleh PT Liga Indonesia Baru dan Satgas COVID-19 di Bali baik itu di latihan, pertandingan maupun ketika di hotel. Keselamatan serta kesehatan pemain jadi poin utama untuk kami, tuturnya. Rentetan kasus COVID-19 tidak membuat BRI Liga 1 dihentikan. Ketua PSSI, Muhammad Iriawan memastikan bahwa kompetisi tetap berjalan sesuai jadwal di Bali. Jadi, memang harus jalan meski situasi sekarang dalam peningkatan COVID-19. Kami tahu, mereka bisa sembuh hanya dalam 2-3 hari isolasi, kata Iriawan. Saya minta klub untuk betul-betul mengawasi. Persib pemainnya positif sekian orang, sebelumnya Arema FC juga. Memang kompetisi sempat libur sehingga mungkin agak longgar. Saya pikir tidak ada masalah, kompetisi tetap berjalan, ujarnya. Selain ke-26 pemain BRI Liga 1 itu, 7 pemain timnas Indonesia dan 4 pemain Timor Leste juga terserang COVID-19 ketika kedua tim beruji coba di Bali pada 27 dan tanggal 30 Januari tahun 2022. Mereka yang terpapar COVID-19 langsung diisolasi dan diberikan obat. Saya yakin mereka akan kembali pulih dalam 3-4 hari. Pesepak bola biasanya memiliki antibodi dan fisik yang mumpuni. Jadi kalaupun kena COVID-19, biasanya tanpa gejala, kata Sekjen PSSI, Yunus Nusi. Seusai satu persatu kasus COVID-19 muncul dalam klaster Bali, PT Liga Indonesia Baru (LIB) memperingatkan semua elemen BRI Liga 1 untuk mengetatkan protokol kesehatan 5M. Prokes 5M itu meliputi mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Imbauan selalu dilakukan melalui surat resmi ke klub-klub dan juga via grup WhatsApp, imbuh Direktur Utama PT LIB, Ahmad Hadian Lukita. Intinya, kita semua mulai dari klub, organizing komite, lokal organizing komite, dan semua yang terlibat dalam kompetisi harus menjaga prokes lebih ketat lagi. Dengan tes PCR dalam 3-4 hari sekali dan harus tetap menjaga 5M karena jika ada yang terpapar, bisa merugikan klub dan kompetisi. Itu memo PT LIB ke semua pihak. Untuk tracing pemantauan para pemain melalui klub masing-masing. Filternya melalui PT LIB lewat tes PCR setiap 3-4 hari sekali, tutur Lukita. Buntut dari meledaknya kasus COVID-19 di BRI Liga 1, Bali diragukan menjadi tempat yang aman untuk menggelar kompetisi dengan segala daya tariknya sebagai tempat wisata. Apakah ini pertanda peluang BRI Liga 1 dikembalikan ke Pulau Jawa? Kenaikan Omikron juga terjadi di semua wilayah. Kami akan mengevaluasi semua hal. Masalah utama adalah disiplin prokes. Semua wajib menjaganya, jelas Lukita. Lukita mengungkapkan bahwa BRI Liga 1 seri Bali menganut format semi-bubble, bukan full buble. Tim mencoba bertanya kepada Direktur Operasional PT LIB, Sujarno untuk meminta penjelasan terkait maksud dan aturan yang mengikat dalam sistem semi-bubble. Berikut daftar klub yang terpapar COVID-19. Arema FC, 5 orang. Persib Bandung, 9 orang. Persija Jakarta, 2 orang. Persebaya Surabaya, 3 orang. PSM Makassar, 1 orang. PSS Sleman, 3 orang. Persiraja Banda Aceh, 3 orang. Melihat dari data ini, akankah pertandingan Liga 1 akan diberhentikan karena terus bertambah pemain yang terkena COVID-19? Intip terus channel ini agar tak ketinggalan informasi seputar sepak bola tanah air dan mancanegara. Sebelum berita ini saya akhiri. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Dan terima kasih telah menonton. Intip terus channel ini agar tak ketinggalan informasi selanjutnya.